Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan apa, menunjukkan gimana caranya kita mengambil data VDI, ya. Kalau VDI yang saya bagi itu menggunakan PMA. Jadi kita masuknya seperti ini. 192.168.0.102 PMA. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini data base-nya. Kemudian kita ekspor, ya. Kita pilih nama kalau keluar warning seperti ini di-ignore saja. Kemudian kalau Anda menggunakan quick, kalau quick itu nanti Anda harus saat Anda import itu harus delete tabel. Harus kita delete tabelnya dulu. Ini agak sedikit lambat internetnya. Duh, ada gangguan jaringan. Nah, ini kalau saya menggunakan yang custom. Ini kita pilih custom. Kemudian kita pilih yang ini, yang bawah, add drop table. Ini. Kemudian yang ini. Artinya ketika kita import, dia akan mendelete tabel yang ada dulu. Kemudian ini if not exist, apabila tabelnya itu, ini istilahnya biar tidak terjadi error. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian yang ini. Jadi data yang ada, row yang ada atau baris record yang ada, kita akan di delete dulu. Kemudian kita go. Kemudian kita go. Nah, sambil menunggu itu kita bisa masuk ke ini. Sebentar, saya kita masuk ke hosting, ya. Nah, ini setelah ini masuk ke hosting, ini kita masuk ke PHP My Admin. Nah, di yang VDI ini sudah saya download atau kita ekspor tadi ini filenya, ya. Ini saya kasih namanya backup ARD tanggal 17 Juni. Nah, ini kemudian ya, setelah kita masuk ke hosting, ini yang ini adalah ARD semester 1, semester 2, nama database-nya. Ini nama database-nya. Kemudian kita import, klik ini, import. Nah, kita pilih choose file.
Ya, kita ambil database-nya tadi di folder download. Nah, ini. Ya. Nah, setelah itu kita go, atau kalau ini bahasa ada Indonesia ada yang kirim gitu. Nah, ini akan terjadi proses penguploadan database atau import database. Nah, nanti caranya sama bila sebaliknya. Ekspor dari hosting bisa diimport ke VDI. Jadi kalau kita mau backup itu seperti itu. Ini kita nunggu aja dulu apa namanya? Ini saya buatkan MI Magelang ya. Ini kita lihat di sini. Ini ada ARD sama ada e-learning. Ini yang e-learningnya. Kalau websitenya juga sudah saya buat, ini punyanya MI Ma'arif Bulurjo, Kabupaten Magelang. Ini sudah saya buatkan. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini sudah selesai, sudah ekspor. Nah, saya amankan lagi ya, seperti video tutorial yang pagi saya buat. Ini nah, kemudian jadi kita amankan lagi nih semester ini ya. Kita lihat dulu database-nya. Nah, ini yang semester ganjil ini saya hapus, ya kan? Kalau VDI-nya ini sudah kita tutup saja. Kita PCA shutdown. Ini kita tutup saja. Kemudian kategori year, ini tahun. Nah, ini kita buang saja yang ini. Kita buang. Kemudian strukturnya ini yang 2019-2020 ini, kategori year aktif ini kita set unique. Kemudian kita beri default ya. Kita beri default, ini kan defaultnya 0 di sini. Kita set as define 1. Jadi sudah otomatis. Jadi kalau ada yang menyimpan data tahun kan diaktifkan, maka ini akan terjadi crash, supaya tidak bisa dirubah tahunnya. Kemudian kita lihat di entity subject value, kita lihat strukturnya. Nah, ini kan defaultnya non, ya kan? Defaultnya non. Nah, kalau ini sebaiknya untuk nilai itu kita default, kan tergantung hostingnya, ada yang auto null, ada yang tidak. Jadi ini sebaiknya kita buat auto null saja. Ini kita buat auto null supaya, karena tergantung hostingnya, ada yang hosting yang sudah di set
nol di situ, ada yang belum. Sehingga nilai defaultnya itu kita berikan kosong saja. Ini terlalu banyak. Ini value description, semester name, kategori. Nah, ini kita change, kita set ke 0, karena kalau VPS kita punya rootnya tapi bisa di auto null kan. Ini kita buat auto null saja. Jadi kalau tidak ada nilai akan diberikan nilai kosong, nilai 0. Bisa juga kalau ini sudah integer Anda berikan 0. Tapi kalau saya memilih 0 sebab apa? Sebab 0 itu kosong. Kalau Anda pilih 0, nah nanti akan takutnya nanti dirata-ratakan atau diikut rata-ratakan. Jadi mending gunakan 0 saja. Kemudian kita lihat pada entity student. Ini kita amankan supaya tidak ada NISN ganda. Ini kita unikkan. Nah, ini ketahuan. Nih. Ya. Tadi ini NISN kita unik, kita lihat di sini. Kita set. Nah, di sini 33484315023. Jadi ini ada NISN yang sama ya. Jadi kita cek. Nah, ini. Kita lihat semesternya nggak ada ya. Nggak ada, di siswa nggak ada. Ini Galang Adiana dengan cellphone ini sama ini SN. Ini. Jadi NISN-nya ini jadi ketahuan ya. Kalau pada video tutorial kemarin yang semalam nah, ini ada ya, kalau belum ada NISN mestinya jangan menggunakan NISN orang lain.
Jadi ini agak susah juga ya. Karena NISN ini yang dibilang kelas 9, kalau ini sudah fix NISN-nya. Kalau mau diganti ya diganti berapa, Bu? Waduh. Kemudian kalau untuk kode siswa itu dia menggunakan NPSN, NIS, dan NSM kalau tidak salah. Jadi tidak menggunakan NISN. NISN itu hanya digunakan untuk mengimpor data nilai nanti, untuk pengisian data nilai. Nah, ini kemudian kita coba cek di sini datanya. Jadi data jumlah siswa dengan data rombel itu harusnya sama. Kalau nggak sama, itu nanti dikhawatirkan pada saat ledger itu akan tidak matching datanya, kan seperti itu. Ini saya lihat ada 202 total, 202. Kemudian kita lihat di ini entity studentnya. Jadi usahakan teman-teman operator, ini juga sudah 202, jadi sudah sama ini antara jumlah data di rombel sama data di siswa sudah sama, hanya permasalahannya di sini ada NISN yang kembar. Ya. Nah, karena memang dalam struktur database itu tidak dibuat unik. Oke, yang atas ini saya ambil. Tuh. Sebentar dulu. Aduh. Ini agak-agak susah ini. Saya paling itu berarti ini jadi untuk siswa yang belum punya NISN, karena NISN ini kan kita gunakan untuk kode siswa. Jadi sementara pada rapot itu bisa mungkin kalau dalam saran dari ARD adalah menggunakan kode provinsi, kode provinsi, kemudian kode kabupaten, kode madrasah itu ada di NSM ya. Kemudian ditambah dengan tanggal lahir siswa. Misalnya tanggal, bulan, tahun itu boleh. Tapi kalau masih ada yang kembar, bisa kita tambahkan dengan angka urut. Misalnya kalau kembarnya 3, berarti belakangnya 1, 2, dan 3. Misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada NISN yang sama.
Karena begitu di print rapot NISN-nya sama gimana? Nah, kalau siswa kan seharusnya memiliki NISN ya, secara nasional. Nah, kalau belum ada pengajuan, maka kita gunakan eh, saran yang diberikan oleh eh, pihak dari pusat ARD bahwa pengkodean NISN atau setidaknya Anda misalnya mau menyamakan dengan NIS-nya juga nggak masalah. Yang penting tidak sama antar siswa. Seperti itu. Kalau tanggal lahir kan sebenarnya sudah ada di sini, nggak usah dicari. Jadi seperti ini. Ini kan ada tanggal lahirnya nih. Nah, ini from date. Jadi saya juga kadang-kadang miris juga dengan teman-teman operator, mereka sudah capek-capek mengerjakan, tapi memang kurang informasi. Oke, kalau yang atas ini saya kopikan dulu. Ini kebetulan jaringannya juga agak lambat. Oke, ini NISN-nya. Oh, ini cuma ditambah satu ya. Oke, kita coba sekarang pada data student. Kita coba buat unique di sini. Nah, oke, ini sudah ada kode uniknya. Kemudian NIS ini kita buat unik. Oke, berarti di datanya tidak ada yang kembar. Kemudian di data student data ini adalah data rombel. Ini kita buat unik pada student ID. Ini kita buat unik pada supaya nanti kalaupun misalnya salah masuk, bukan salah masuk, ketika mengimpor itu gagal hanya sekali. Oke, kemudian saya lihat di ini struktur nilai mapel. Ini ada yang ini sudah ini deskripsinya UTF 8, artinya ini sudah support untuk Arab dan sebagainya. Nah, ini dulu masih student daily value. Ini angka. Kemudian deskripsinya ini sudah UTF 8. Oke. Ini sudah oke. Ini di sini.
rapor digital. Jadi untuk di hosting biasanya pada saat profile kita ubah, profil madrasah itu biasanya ada settingan yang dia meminta logo madrasah. Dan ini kebetulan beliau menggunakan VDI, kemudian menggunakan ngerok untuk apa namanya. Nah ini untuk akses ke ini untuk akses yang diakses oleh guru-guru. Kemudian saya menyarankan udah di hosting saja daripada harus ke limit dan sebagainya. Jadi seperti itu cara kita pindahkan database, atau Anda juga bisa menggunakan metode backup restore yang ada pada aplikasi ARD, tapi minimal menggunakan versi 235 untuk backup restore-nya. Jadi kalau untuk versi 233 sepertinya itu belum fix untuk backup restore. Nah, sedangkan untuk yang versi 235 insya Allah itu sudah bisa. Cuman tergantung besarnya data juga. Misalnya MA datanya sudah lebih dari 12.000 baris record, itu harus disetting lagi di PHP-nya, dinaikkan limit size-nya itu dinaikkan. Ini kecil sekali ya logonya ya. Kemudian di sini, tuh. Ya, mungkin demikian tutorial singkat yang bisa saya berikan untuk kali ini perihal bagaimana kita mengupload mengambil membackup data di VDI dan ini kok berulang-berulang ya. Ya udah, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.